Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat pembelajar? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang sampling atau teknik penarikan sampel. Ya, di bahasa Indonesia kita sering nyebutnya dengan sampel, namun di bahasa Inggris sample. Ya, teknik penarikan atau pengambilan sampel. Nah, gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang sebelah kiri ini adalah populasi yang lingkarannya lebih besar, itu adalah populasi, kemudian ada garis kuning, nah ada, mohon maaf ini panah kuning, ya inilah yang disebut sampling. Samplingnya untuk mendapatkan sampel. Sekali lagi, dari populasi, kita membutuhkan sampel yang dapat merepresentasikan atau yang dapat menggambarkan, mewakili dari populasi. Sehingga kita membutuhkan cara menariknya dari populasi yang besar, kita menarik sampel dengan teknik, dengan cara, dengan metode tertentu yang disebutnya dengan sampling, teknik penarikan atau pengambilan sampel. Nah, teman-teman, keterwakilan atau kerepresentatifan suatu sampel yang tadi menggambarkan sebuah populasi itu sampai identik dengan populasinya. Nah, hal itu dipengaruhi oleh homogenitas populasi, seperti misalnya populasi pada sebuah kampus, populasi mahasiswa pada sebuah kampus. Nah, itu dianggapnya homogen sebagai mahasiswa kampus tersebut. Nah, juga dipengaruhi oleh jumlah yang dipilih, misalnya dari 12.000, bila diambil hanya 10 tentunya tidak mewakili. Lalu banyaknya karakteristik dari si subjek dan juga adekusitas itu adalah kecukupan dari teknik pengambilan sampel. Jadi, cara mengambil sampel, cara menarik sampel, sampling, teknik pengambilan sampel itu mempengaruhi dari kerepresentatifan atau keterwakilan. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ada homogenitas populasi. Sekilas tadi ya, teman-teman semua. Ya, ada aspek tempat geografi, misalnya penduduk yang tempat tinggalnya di provinsi, di satu kabupaten, tadi kampus, kemudian sekolah, dan lainnya. Juga bisa dari karakteristik subjek, misalnya dari jenis kelaminnya, dari umur, dari ras, pendidikan, wah banyak sekali nih ya teman-teman. Kemudian ada juga aspek sosial, seperti kelas sosial, dari sisi pendapatan, lingkungan sosial, keluarga, jumlah keluarga, dan lainnya. Ya, kalau ini adalah aspek dari sampel, yaitu yang harus kita tiga hal yang harus kita perhatikan sebagai peneliti, yaitu yang pertama jumlah sampelnya, besarnya anggota sampel atau sampel size, kemudian bagaimana sekali lagi bagaimana kita menarik sampel tersebut, bagaimana kita mengambil sampel itu dari populasinya, nah, itu sangat menentukan. Ya. Ini saya lanjutkan, ini adalah keterangannya dari besarnya, jadi ada perbedaan antara jumlah sampel, ya ini adalah yang dibutuhkan dalam suatu eksperimen, nah ini tergantung dari desain dari eksperimen kita atau dari penelitian kita, misalnya kita membutuhkan, kalau kita akan melakukan penelitian komparasi atau perbandingan, tentunya kita membutuhkan 2 atau lebih pada kelompok yang kita amati. Ya, kalau besar sampel size, ya sampel size ini kita menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Jadi itu perbedaannya antara jumlah sampel dengan besar anggota sampel. Number of sample dan sample size. Ya. Nah, ini besar anggota ini besar anggota sampel tidak ditentukan besarnya populasi, tapi bagaimana pengaruh perlakuan dari studi-studi dari riset-riset sebelumnya. Ya, kalau makin lemah efeknya atau dampaknya tentunya sampelnya relatif banyak. Ya, dibanding dengan kalau efeknya lebih besar sehingga sampelnya lebih sedikit. Nah, ini kita memasuki bagaimana cara menarik sampel. Kita mengenal 2 probability sampling. Nah, kalau yang ini
peluang atau ini dasarnya adalah peluang atau probabilitas setiap unit sampel. Ini probabilitasnya atau peluangnya sama untuk terpilih menjadi sampel dalam sebuah populasi. Nah, ini berkebalikan dengan non-probability sampling, yaitu teknik penarikan sampelnya atau pengambilan sampelnya ini tidak diketahui. Nah, ini biasanya untuk penelitian yang populasinya tidak diketahui, tapi juga ada yang lain. Kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan probability sampling. Contoh-contohnya adalah ini. Teman-teman bisa lihat ada simple random sampling, systematic, cluster, stratify. Kemudian untuk yang non-probability, ada accidental atau convenience, kita sebutnya quota sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Nah, nanti ini kita akan jelaskan lebih dalam karena ini yang dua terakhir ini bisa digunakan atau memang digunakan pada pendekatan penelitian kualitatif. Ya, sobat-sobat pembelajar, kita pertama akan diskusikan tentang probability sampling. Ya, ini yang pertama simple random sampling atau pengambilan secara acak sederhana. Nah, ini biasanya populasinya cenderung homogen. Ini kita mengundi dalam sebuah populasi. Ya, semuanya berkesempatan yang sama. Ini tingkat generalisasinya tinggi. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengetahui jumlah populasinya. Jadi, kita harus tahu berapa jumlah responden dalam populasi. Ini yang kita harus tahu untuk yang simple random sampling. Iya. Ini ya tadi selain simple random nanti kita ada beberapa macamnya yang kemudian adalah systematic sampling. Nah, kalau tadi secara random, secara acak kita ambil siapa saja dalam sebuah populasi. Contohnya misalnya kita akan mengambil mahasiswa yang telah menerima layanan akademik. Nah, semua mahasiswa sudah menerima layanan akademik dari mulai mendaftar, kemudian ada kegiatan belajar hingga sampai nanti lulus. Nah, teman-teman kemudian untuk mempermudah karena jumlah populasinya sangat besar di sebuah kampus, maka kemudian ditetapkan, oh kalau begitu menggunakan systematic sampling dengan nomor pokok mahasiswa yang kelipatan 10. Jadi tadi populasinya mahasiswa sebuah kampus ingin dilakukan survei terhadap kepuasan mahasiswa pada layanan akademik di kampus tersebut, maka populasi mahasiswa kampus tersebut, kampus itu, nah, kalau digunakan systematic sampling, maka sebagai contoh ditetapkan yang menjadi responden adalah mahasiswa dengan nomor pokok mahasiswa kelipatan 10. Nah, itu yang disebut dengan systematic sampling. Ini merupakan yang biasa digunakan pada penelitian kuantitatif. Yang berikutnya, stratify random sampling. Kata kuncinya adalah strata. Strata. Misalnya kalau di sekolah ada kelas 1, 2, dan 3, atau dapat dibedakan juga ke dalam jenis kelamin laki-laki, perempuan, umur, dan lainnya. Ya, kalau sama halnya dengan di kampus. Jadi di sini adalah kata kuncinya strata atau tingkatan. Nah, biasanya kalau yang populasinya sangat heterogen ini tidak akan terwakili kalau menggunakan teknik random. Nah, ini yang sebagai contohnya, misalnya populasinya terdapat 1.200 orang. Kemudian strata tingkatannya ada grup A, grup B, grup C, masing-masing 400 orang. Kemudian randomnya tadi namanya stratify, stratanya grup sini ya, grup A, grup B, grup C. Kemudian randomnya dipilih secara acak di masing-masing grup dari grup A, grup B, grup C, ya masing-masing 100 orang. Sehingga nanti sampelnya adalah masing-masing 100 orang, totalnya 300 orang. Itu contoh dari stratify random sampling. Nah, ini cluster sampling, kelompok ini biasanya digunakan untuk wilayah yang sangat luas. Kata kuncinya adalah ada beberapa kelompok cluster, ada beberapa kelompok heterogen, tapi di dalam kelompok masing-masing kelompok itu sifatnya homogen. Sekali lagi ada beberapa kelompok yang heterogen, tapi di dalam masing-masing kelompok itu bersifat homogen. Nah, ini contohnya misalnya
Kita mau meneliti sebuah kota, penduduk di sebuah kota, kemudian di dalamnya ada klaster per kecamatan, kemudian kelurahan, dan seterusnya. Ya, nah kelemahannya walaupun ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan atau nanti meragukan dalam hal validitas, tapi ini boleh dilakukan. Ya, kita masuk ke non-probability sampling. Ya, teman-teman, sobat-sobat pembelajar. Nah, ini yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah accidental atau convenient. Accidental secara kebetulan, convenience itu kemudahan. Accidental kebetulan, convenience kemudahan. Jadi kebetulan kata kuncinya yang disorot warna biru ya teman-teman. Nah itu warna biru. Kebetulan yang dijumpai peneliti. Misalnya non probability kita tidak mengetahui berapa jumlah populasinya. Misalnya kita akan meneliti bagaimana pendapat masyarakat terhadap sebuah fasilitas umum, misalnya contohnya terminal bis. Nah, kita tidak tahu berapa banyak orang yang datang kemudian menggunakan fasilitas tersebut. Sehingga populasi tidak diketahui, kita melakukan penelitian kepada siapa yang kita temui di terminal tersebut. Ini sebagai contohnya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, atau misalnya kita datang ke supermarket, kemudian kita ingin, karena kita tidak tahu berapa populasinya, kita bisa menemui, memberikan kuesioner kepada sampel yang dijumpai oleh kita. Kemudian ada kuota sampling, accidental atau convenient sampling, ini kita gunakan pada pendekatan penelitian kuantitatif, begitu juga kuota sampling pada pendekatan kuantitatif juga. Nah, kalau ini kuota yang di-highlight atau disorot warna biru, tulisan warna biru, jatah, kuota jatah. Kuota jatah artinya kita mengambil sampel dalam jumlah tertentu yang bisa merefleksikan populasi. Misalnya kita mengambil sampel 500 dari 1000. Jumlahnya populasinya ada 1000. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian jenis yang ketiga dan keempat, ini yang ketiga bisa digunakan dari pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif, yaitu purposive sampling, purposive sengaja. Purposive sampling sengaja itu artinya ada kriteria atau syarat-syarat tertentu pada sampel yang dikehendaki. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan. Ya, yang disorot adalah tujuan. Jadi misalnya kita ingin, tadi contohnya sebuah kampus ingin mensurvei bagaimana persepsi mahasiswa terhadap layanan perpustakaan. Nah, kemungkinan tidak semua mahasiswa pernah menerima layanan perpustakaan. Nah, akhirnya dilakukanlah purposive sampling, ya, di mana yang dipilih adalah sampel yang sudah pernah mahasiswa yang sudah pernah mengunjungi perpustakaan. Ya, kalau pada penelitian kualitatif, tadi pada kuantitatif, pada kualitatif, purposive sampling tentunya pada informan, sekali lagi pada informan yang mengetahui permasalahan yang sedang kita teliti. Ya, sebagai contoh kita ingin misalnya kita ingin mengetahui implementasi dari sebuah program di suatu daerah. Nah, maka yang kita pilih sebagai informan adalah secara purposive, yaitu dengan syarat stakeholder atau pemangku kepentingan yang mengetahui penerapan program tersebut. Nah, kalau snowball sampling ini pendekatan kualitatif digunakan. Nah, ini adalah kelanjutan dari purposive. Setelah kita memilih informan, misalnya tadi yang mengetahui implementasi program tersebut ada 5 orang, A, B, C, D, E. Kemudian yang informan E, ini A, B, C, D, E sudah jenuh, artinya sudah tidak memiliki informasi lagi untuk digali. Yang E akhirnya merekomendasikan coba melakukan interview terhadap F. Nah, itulah disebut snowball sampling, seperti bola salju. Jadi tadinya 5, informan menjadi 6. Juga bisa seterusnya, atau kita kenal dengan getok tular. Ya, itu saja sobat pembelajar yang
bisa disampaikan pada diskusi tentang teknik sampling. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.